Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwat ya talibat? Alhamdulillah bi khair wa afiyah insyaallah ya. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih mempertemukan kita ya dalam daring kita ini. Ya. Sampai saat ini Allah masih memanjangkan umur kita. Itu berarti tandanya Allah masih memberi kesempatan kita untuk bertaubat ya. Karena berapa banyak orang yang dipanjangkan umurnya tapi tetap dipakainya untuk bermaksiat hingga tiba waktu pengambilan, waktu Allah mengambil nyawanya, dia masih dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik ya. Maka hari-hari yang akan kita jalani ya, hari-hari ini ya isi dengan taubat ya dari hari kemarin, waktu-waktu yang sudah berlalu yang tidak kita gunakan untuk kebaikan, bahkan malah kita gunakan untuk maksiat ya. Seharusnya digunakan setiap detik, setiap menit itu untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik ya. Tapi malah diisi dengan maksiat ya. Maka hari ini kita masih dikasih waktu, masih dikasih umur yang panjang, maka gunakanlah untuk bertaubat ya. Baiklah Ananda, kita lanjutkan pelajaran kita minggu lalu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang isim ya kan, isim dan ciri-cirinya. Apa ciri-ciri isim anak-anak? Ya, satu ya, dia menerima, yang sudah kita pelajari minggu lalu, satu, dia menerima alif lam ya. Yang kedua ciri-cirinya bertanwin. Yang ketiga barisnya kasroh, bisa dikasroh. Yang keempat, bisa kata-katanya itu bisa diubah menjadi musanna dan bisa diubah menjadi jamak ya. Dari mufrad bisa diubah, dari kata tunggal bisa diubah menjadi dua dan bisa diubah menjadi jamak lebih dari dua ya. Itu ciri-ciri isim yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Minggu sebelumnya lagi, pelajaran sebelumnya kita belajar tentang kata ya. Kata dalam bahasa Arab, kata terbagi menjadi tiga. Apa aja? Isim, fi'il, dan huruf ya. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Itu kata dalam bahasa Arab ya. Hanya tiga, isim, fi'il, dan huruf. Kemudian kita sudah belajar tentang kalimat yang sempurna, al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna, kalimat yang seperti apa? Kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih ya, kemudian berbahasa Arab ya, dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalimat yang sempurna dibagi menjadi dua. Apa aja? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Jumlah ismiyah apa pengertiannya? Kalimat yang diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah kalimat yang diawali dengan kalimat yang diawali oleh fi'il ya. Setelah belajar isim ya, sekarang pelajaran keempat kita belajar tentang fa'il ya. Fa'il dalam bahasa Indonesia apa namanya anak-anak? Subjek ya, subjek, pelaku, orang yang melakukan pekerjaan ya, orang melakukan pekerjaan. Kalau sudah ada subjek pasti ada predikat. Kalau sudah ada pelaku pasti ada pekerjaannya ya kan. Kalau sudah ada fa'il berarti ada fi'il.
Tidak mungkin ada fa'il tanpa fi'il. Nggak mungkin kan ada yang melakukan tanpa ada kata kerjanya. Nah, kalau sudah ada fa'il pasti ada kata kerja, ya, predikat. Nah, kalau sudah ada fa'il pasti ada fi'il, ada kata kerjanya. Ya. Oke, kita mulai ya. Ad-darsul rabi' al-fa'il. Pelajaran keempat, al-fa'ilu, ya, fa'il. Ya, contoh kalimatnya. Wassan nabiyyu li'aliyin bil khilafati mim ba'dihi. Nabi mewasiatkan kepada Ali untuk kepemimpinan setelah Nabi. Ya. Yang kedua, ma arwa'u ma qalahu Aliyun fi Nahjil Balaghah. Betapa indah apa yang dikatakan oleh Ali fi Nahjil Balaghati, dari segi balaghahnya. Contoh selanjutnya, yadrusu talibul huzawiyyu ulumal fiqhi wal mantiqi. Sudah ad-dibajah, ya, pengantarnya. Ya. Murid yang berprestasi, ya, mempelajari ilmu fikih dan mantiq. Ad-dibajah. Ba'da ta'rifil ismi wa tabyini alamatihi nashra'u bil idha'ati ala ba'di anwa'il ismi fanabda'ul kalama 'anil fa'il wa hukmihin nahwi. Ya, setelah mengenal isim dan menjelaskan pengenalan isim dan penjelasan tentang ciri-ciri isim, ya, ba'da ta'rifil ismi wa tabyini alamatihi, setelah pengenalan isim dan penjelasan tentang ciri-ciri isim, nashra'u bil idha'ati ala ba'di anwa'il isim. Kita mulai untuk menjelaskan beberapa macam-macam isim, ya. Fana bada'ul kalama 'anil fa'il, maka kita memulai penjelasannya tentang fa'il, ya. Fa'il ini isim, ya, fa'il. Wa hukmihin nahwi, dan hukum nahwunya, ya, dan hukumnya secara ilmu nahwu, dan hukumnya dalam ilmu nahwu, ya. Fa inna likulli fi'lin fa'ilun, ya, sesungguhnya setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Setiap kata kerja pasti ada orang yang melakukannya. Setiap predikat pasti ada subjeknya, ya. Wa qad yakunu zahiran au mustatiran, ya. Terkadang nampak fa'ilnya itu nampak jelas ada, au mustatiron, atau terkadang tersembunyi, ya. Wa tafsilul mustatiri ya'ti syarhuhu fi kitabil marhalati tsaniyati, dan perincian tentang mustatir, ya, akan datang penjelasannya pada kitab jilid 2. Wal fa'ilu huwa man yaqumu bil fi'li, dan fa'il adalah, ya, orang yang melakukan pekerjaan. Famasalan, contohnya, idza raja'na lisyawahidis sabiqati najidu ladaina salasatu af'al, ya. Contohnya, kalau kita kembali kepada contoh yang di atas, contoh sebelum ini, kita akan mendapati 3 fi'il. Apa aja? Wassa, mewasiatkan, qala, mengatakan, yadrusu, mempelajari. Ini dia. Wassa, mewasiatkan, qala, mengatakan,
Yadrusu mempelajari, ya. Ini fi'il kan? Wassa mewasiatkan, qala berkata, mengatakan, ini juga fi'il. Yadrusu belajar, mempelajari. Ya, ini fi'il, kata kerja, predikat. Oke. Walladzi qama bifi'lin wassa wan nabi. Dan yang mengerjakan pekerjaan mewasiatkan itu siapa? Huwan nabi, yaitu nabi. Wassan nabiyyu, nabi mewasiatkan. Idzan an-nabiyyu fa'il, maka an-nabiyyu di sini kedudukannya sebagai fa'il, ya, sebagai subjek. Walladzi qama bi fi'lin qala, dan yang mengerjakan pekerjaan qala berkata, huwa aliyun, yang berkata adalah si Ali. Idzan aliyun fa'il, jadi si Ali itu kedudukannya sebagai fa'il. Walladzi qama bi fi'lin yadrusu huwa talib, dan yang mengerjakan pekerjaan fi'il yadrusu, ya, dan mengerjakan fi'il yadrusu belajar, huwa talib, ya, itu si siswa, maha siswa atau maha siswa. Idzan at-talibu fa'il, jadi at-talibu di sini kedudukannya sebagai fa'il, ya. Fa'il orang yang mengerjakan pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia subjek. Wa na'ti li ma'rifatil harakatil lati talzamul fa'il, ya. Dan kemudian kita akan mengetahui, akan mempelajari harokatnya si fa'il, ya. Fanajidu anna kullan min, ya, an-nabiyyu, aliyyu, at-talibu kana fi akhiriha dhammatun, ya. Kita akan mendapati bahwa setiap kata nabi, ali, dan talib, ya, siswa, kana fi akhirihi dhammah, akhir baris akhirnya adalah dhammah, ya kan, ini ya kan, nabiyun, an-nabiyyu, aliyyu, at-talibu itu dhammah. Wa dhammatu alamatur raf'i, dhammah merupakan salah satu, dhammah merupakan tanda baca dari rafa, ya, tanda baca dari rafa. Tanda baca rafa diantaranya dhammah. Fa idzan nastantiju anna kulla fa'il marfu', jadi kita ambil kesimpulan bahwa setiap fa'il barisnya marfu', ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, ya. Fa'il berbaris marfu', tanda bacanya adalah, tanda baca rafa'nya adalah dhammah, ya. Jadi fa'ilun itu barisnya marfu'un abadan, ya. Selamanya fa'il itu barisnya marfu', ya. Marfu, barisnya marfu. Tanda bacanya diantara salah satu tanda baca marfu itu dhammah, ya. Nanti akan kita pelajari tanda baca marfu itu bukan cuma dhammah. Tanda baca marfu ada dhammah, ada waw, ada alif, ya. Nanti itu kita pelajari. Saat ini yang kita pelajari adalah fa'ilun marfu'un. Nah, yang tanda bacanya baris marfu, tanda bacanya, tanda baca rafa'nya dhammah. Oke. Nama diju i'rabiyah, contoh i'rab, ya, contoh i'rab. Kok dulu di kelas apa kita kenal skema, ya. Yadrusu talibul hawzawiyyu ulumal fiqhi, ya, murid yang berprestasi mempelajari ilmu fiqih. Oke, sekarang kita buat skemanya. Kita buat i'rabnya, ya, kedudukannya. Yadrusu, apa dia, Kak? Fi'lun mudhari'un marfu', fi'il mudhari' berbaris marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah, dan tanda baca rafa'nya adalah dhammah yang nampak. Dhammahnya jelas kan, Nak? Nah, ini dia dhammahnya jelas. Nampak kan? Nah, makanya dikatakan al-dhahirah. Jadi mulai sekarang mengi'rabnya skemanya dalam bahasa
Arab. Fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah. At-talibu, ya, siswa. Fa'ilun marfu'un, ya. Fa'il marfu'. Ini yang kita pelajari, ya. At-talibu kedudukannya sebagai fa'ilun marfu'un. Fa'il yang berbaris marfu'. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah, ya. Dan tanda baca rafa'nya adalah dhammah yang jelas. Nah, di sini jelas nih. At-talibu, ya kan? Jelas barisnya, ya kan? Fa'ilun marfu'un abadan. Jadi fa'il itu selamanya barisnya marfu', sampai hari kiamat barisnya marfu'. Apa anak-anak? Marfu'. Fa'ilun marfu'un, ya. Al-huzawiyyu, ya, sifat. Masih ingat tentang na'at dan man'ut? Iya, sifat ini adalah na'at, ya, na'at. Sifat, sifatun marfu'atun bid-dhammatil dhahirah, ya, sifat barisnya marfu', marfu'nya dengan dhammah nampak, ya. Uluma, uluma, apa kedudukannya? Maf'ulun bih mansubun, ya. Kalau fa'il, fa'ilun marfu'un. Kalau maf'ulun bih mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah wa huwa mudhaf, ya. Dan tanda baca nasabnya adalah fathah. Ini dia fathah al-dhahirah, nampak, wa huwa mudhaf. Nah, selain maf'ulun bih, kedudukannya juga adalah mudhaf, ya. Al-fiqhi, apa kedudukannya? Mudhaf ilaih, ya. Yang tadi ulumanya sebagai mudhaf, kata yang kedua mudhaf, al-fiqhinya mudhaf ilaih, ya. Ulumal fiqhi, susunan idhofah. Mudhaf ilaih majrurun, mudhaf ilaih majrurun. Mudhaf ilaih barisnya selamanya majrur, ya. Wa alamatu jarrihil kasrah, dan tanda baca jarnya adalah kasrah, ya. Sampai di sini bisa diingat, ya. Zahaba Hasanun ilal masjidi, ya. Apa artinya? Zahaba Hasanun ilal masjidi. Hasan telah pergi ke masjid, ya. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Mana subjeknya, pelakunya? Hasanun, ya. Siapa yang pergi? Si Hasan, ya. Hasan ini adalah fa'il. Apa barisnya? Marfu'. Marfu'nya dengan apa? Tanda bacanya marfu'un bid dhamm wa alamatu raf'ihi bid dhammah. Ad-dhammah adh-dhahirah. Oke, kita buat skemanya lagi. Zahaba fi'lu madin, ya. Fi'lu madin mabniyun 'alal fathi, ya. Fi'il madhi yang barisnya tetap fathah, ya. Fi'il madhi mabniyun 'alal fathi. Zahaba baris akhirnya mabni. Mabninya apa? Fathah. Hasanun apa kedudukannya? Fa'ilun marfu'un, ya. Fa'il berbaris marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah, dan tanda baca rafa'nya adalah dhammah, nampak dia. Hasanun. Ila, apa ila? Harfun jar, harfu jarrin, ya. Al masjidi, setelah harfun jar apa kedudukannya? Isim majrur, ya. Isim majrur. Wa alamatu jarrihil kasratu dhahirah, dan tanda baca jarnya adalah kasrah yang nampak, ya. Al masjidi. Sudah? Nah, al-khulasah, kesimpulannya. Apa itu fa'il?
Ismun yadullu ala man qama bil fi'li, ya, isim yang menunjukkan pada orang yang melakukan pekerjaan. Al-fa'il yakunu marfu'an, marfu'. Fa'il itu barisnya marfu' abadan, selamanya, ya. Fa'il marfu' selamanya, ya. Nah, nanti marfu'nya ada kalanya dengan dhamma, ya, ada kalanya dengan baris yang dengan tanda baca yang lain, ya. Saat ini kita pelajari fa'ilun marfu'un bid dhammah, ya. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Oke, tentang fa'il. Jadi setelah menjelaskan tentang ciri-ciri isim, ya, pengarang menjelaskan tentang fa'il, tentang subjek dan baris subjek tentang fa'il, ya. Setelah itu apa yang selanjutnya? Maf'ulun bih, ya. Pengarang menjelaskan tentang maf'ul bih, ya. Tadi subjek, sekarang objek, ya. Sebelumnya sudah ada predikat, ya kan? Kita sudah menjelaskan tentang predikat. Oh, belum, ya. Masih tentang fa'il, subjek dan objek. Oke, ad-darsul khamis, pelajaran ke-5, al-maf'ulun bih, ya, tentang objek. Kalimatnya, darasa Ahmadun nahwa. Ahmad belajar nahwu. Shallil fardhata fi waqtiha. Salatlah wajib, salatlah 5 waktu pada waktunya. Salat tepat waktu. Yaqra'u Aliyun ad-du'a. Ali membaca doa. Ad-dibajah. Marra fit darsis sabiqi anna kulla fi'lin yahtaju ila fa'il, ya. Sudah berlalu pada penjelasan pada pelajaran sebelumnya bahwa setiap fi'il membutuhkan fa'il, bahwa kata kerja membutuhkan orang yang mengerjakan, membutuhkan pelaku, ya. Sawa'un kana zahiran am mustatiron, ya, baik fa'ilnya itu nampak maupun tidak nampak, ya, maupun tersembunyi, yang nampak maupun tersembunyi, ya. Wa amma bin nisbati ilahuna, ya, sehubungan dengan ini, fa innahu laisa kullu fi'lin fa innahu laisa kullu fi'lin yattalibu maf'ulan bih. Fa innahu laisa kullu fi'lin yatatallabu maf'ulan bih. Akan tetapi fa innahu, maka sesungguhnya laisa kullu fi'lin yatatallabu maf'ulan bih, tidak setiap fi'il membutuhkan maf'ul bih, tidak membutuhkan objek, ya. Setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il, akan tetapi tidak setiap fi'il membutuhkan objek. Setiap fi'il pasti perlu setiap predikat pasti perlu subjek, ya. Setiap kata kerja pasti butuh subjek, akan tetapi tidak setiap kata kerja membutuhkan objek, ya. Bal ba'dul af'ali la yahtaju ila maf'ulun bih, ya. Bahkan beberapa kata kerja tidak membutuhkan pada objek. Misal fi'il dhahaba, contoh kata kerja dhahaba, ya.
fa in qulna dhahaba Ahmadu ilal hauzati fa hadhil jumlah mufidah. Ya, kalau kita mengatakan Ahmad pergi ke dhahaba Ahmadu ilal hauzah fa hadhihi jumlatun mufidah, ini adalah kalimat yang sempurna. Wa yahsunus sukutu indaha, ya, dan kita sebaiknya sudah diam karena sudah memahami dan kita nggak perlu bertanya lagi karena kita sudah paham. Walam yahtallul ma'na. Oh, udah habis waktunya. Oh, masih. Walam yahtallul ma'na li'adami wujudi maf'ulin bihi fiha. Walam yahtallul ma'na, dan artinya juga tidak terganggu dikarenakan tidak adanya maf'ul bih, tidak ada objek pada kalimat tersebut. Bi khilafi fi'lin darosa, berbeda dengan kata kerja darosa. Bikhilafi fi'lun darosa, berbeda dengan fi'il darosa. Fa yang qulna darosa Ahmadu, bila kita mengatakan ya darosa Ahmadu, Ahmad belajar. Lam yukammilul makna, lam yatakammal al makna, ya, wa yabqal kalamu naqisan li maf'ulin bih. Ya, kalau kita mengatakan darasa Ahmad belajar, lam yatakammal al makna, artinya itu tidak sempurna. Wa yabqal kalamu naqisan, dan kata-katanya itu masih, kalimatnya itu masih kurang li maf'ulin bih, ya, karena nggak ada, ya, karena dia butuh objek, masih kurang karena butuh objek. Wa idza adkhalnal maf'ula bihi tasbahul jumlah aktsaru wuduhan. Tasbahul jumlatu aktsara wuduhan, ya. Jadi apabila kita masukkan objek padanya, ya, kalimat itu menjadi lebih jelas, ya. Misal, ya, darasa Ahmadun nahwa, Ahmad belajar nahwu, jadi jelas kalimatnya, ya. Sudah. Jadi intinya fi'il yahtaju ila fa'il, fi'il itu membutuhkan objek. Akan tetapi, ya, tidak beberapa fi'il, ya, akan tetapi tidak setiap fi'il membutuhkan objek, ya. Ada beberapa fi'il yang tidak membutuhkan objek, contohnya tadi dhahaba, ya. Ada juga fi'il yang membutuhkan objek, contohnya tadi yang di atas, ya, darosa. Ya. Kalau kita mengatakan dhahaba Ahmadu ilal madrasah, Ahmad pergi ke sekolah. Jadi ilal madrasah di sini, dhahaba Ahmadu ilal madrasah, ilal hauzah, ilal madrasah. Ilal hauzah di sini, ya, kedudukannya bukan sebagai objek, ya. Nah, kemudian sini darosa Ahmadu an-nahwa, Ahmad mempelajari nahwu, ya, ini darosa dia membutuhkan objek. Wa huna nara annal ma'na iktamala, ya. Di sini kita melihat bahwasanya makna menjadi arti kalimatnya jadi sempurna. Wala yahtaju ila syai'in idhafiyyin liyutimmal makna, dan kita tidak membutuhkan sesuatu tambahan lain untuk menyempurnakan maknanya, ya. Jadi
wal maf'ulu bihi huwa man waqa'a alaihi fa'alal man waqa'a alaihi fi'lul fa'il, ya. Jadi maf'ul bihi adalah yang dikenai pekerjaan pelaku, ya. Sesuatu yang dikenai pekerjaan pelaku, ya. Jadi maf'ul adalah yang dikenai pekerjaan. Fafil jumlatis sabiqah. Nah, pada kalimat sebelum ini, ya, darasa Ahmadun nahwa. Darasa Ahmadun nahwa, Ahmad belajar nahwu. Nalhadhu annal fi'la huwa darasa, ya. Kita perhatikan bahwasanya fi'il di sini adalah darasa. Wa man qama bihi, siapa yang melaksanakan belajar? Siapa yang melakukan belajar? Siapa yang melakukan belajar? Huwa Ahmad, yaitu Ahmad, ya. Ahmad yang sedang belajar, ya. Siapa yang sedang belajar? Yaitu Ahmad. Fahuwa idzan fa'il. Jadi Ahmad kedudukannya sebagai fa'il. Wa waqa'a fi'lul fa'il ala an-nahwu fa idzan huwal maf'ul, ya. Dan yang dikenai pekerjaannya fa'il adalah si nahwu, ya. Jadi nahwu itu fa idzan huwal maf'ulu bihi. Jadi nahwu itu kedudukannya sebagai maf'ul bihi atau objek, ya. Dan wa hakadza fil jumlati tsaniyah, gitu juga dalam contoh, ya, dalam kalimat yang kedua, ya. Fa fi'lu sholli, dan kata kerja sholli, apa arti sholli? Salatlah, fi'il amr. Kalau yang tadi darosa fi'il madhi, sholli ini fi'il amr, ya, fi'il amr. Oke. Sudah habis kalimatnya. Sudah habis waktunya, ya. Syukran ala husni itimamikun. Iya, ya. Ya, senang bisa bertemu lagi dengan kalian, ya. Alhamdulillah, ya, Allah masih mempertemukan Ustazah dengan kalian, masih bisa bincang-bincang lagi kita, ya kan? Iya. Nah, syukran ala husni itimamikun. Iya, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.